satu mujizat yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan kerjakan dalam depan ini. Dan melalui kisah ini kita belajar sungguh luar biasa bahwa ketika kita memberi yang terbaik buat Tuhan, ketika kita melayani, Tuhanlah yang mencukupkan semuanya dalam depan ini. Betul nggak, Mami? Amin. Ya, betul. Saya berterus terang sama Tuhan, bergumul. Tuhan, saya diajak oleh Lina dan Sanfri berlibur ke San Francisco, padahal itu adalah waktu mereka berhoneymoon. Aku sungguh bersyukur Tuhan. Ini semua mungkin juga dorongan dari Engkau. Nah, dari situ Terus, saya lanjutkan dulu ya. yes. Hubungan kita kan makin erat. Kemudian satu hari saya diajak Lina dan Sanfri mengikuti kebaktian di gerejanya Pak Rudi Gunawan di Rancho mana? Rancho Cucamonga. Ya, di situ. Nah, di situ saya bertemu dengan kedua orang tua Lina. Nah, setelah kebaktian biasanya kan fellowship, refreshment. Saya semeja dengan orang tua Lina. Saya nembung atau bertanya, boleh nggak kalau Lina dan Sanfri itu saya anggap sebagai anak rohani? Ya tentunya saya harus nembung dong, karena Lina ada orang tuanya. Kalau Sanfri orang tuanya di Indonesia, saya nggak bisa ngomong gimana. Nah, saya ngomong sama papahnya Sanfri dan Lina dan mamahnya, mereka setuju, puji Tuhan. Saya sungguh bersyukur di negeri orang, saya bisa mempunyai anak rohani. Kalau tidak dari Tuhan, saya nggak berani. Tapi Tuhan yang gerakkan saya. Betul nggak, Sanfri? Betul. Setuju, Mi. Oke. Jadi kita sebagai manusia ada batasnya. Ada kemampuan yang bisa kita lakukan. Tetapi Tuhanlah yang menentukan seberapa besar kemampuan kita. Kadang kita nggak tahu rencana Tuhan itu bagaimana. Tetapi pada saatnya rencana Tuhan terjadi dengan begitu indahnya. Saya mempunyai dua anak rohani, Lina dan Sanfri. Puji syukur kepada Yesus. Amin. Ya, Amin. kalau kita boleh lihat bahwa perjalanan kehidupan kita ini sungguh sesuatu yang di luar kontrol kita. Kalau kita mau menyombongkan diri kita tidak bisa mendapati apa-apa. Tapi justru kalau kita mengambil sikap untuk kita tahu sesama yang saling membutuhkan dan kita membagi berkat atau kita membagi sama-sama melayani, itu kita akan mendapatkan buahnya dan kita akan mendapatkan berkatnya ketika kita melayani gitu. Itulah yang membuat satu prinsip dalam kehidupan kami, bahwa kami ada di negeri orang ini, kami saling melayani. Ketika kami saling melayani, Tuhanlah yang akan menyukupi setiap kebutuhan kami, Tuhanlah yang akan memberi dalam kehidupan kami. Makanya setiap hari kita punya satu prinsip bahwa kita melakukan pekerjaan kita itu ada sebuah melayani. Dimanapun kita berada, kita melayani dan kita membuahkan satu hasil yang luar biasa. Nah, kepada pemirsa yang ada di channel ini, dimanapun Anda berada, jangan pernah lupa untuk melayani Tuhan. Baik dalam bidang gereja, atau di luar gereja, baik dalam pekerjaanmu dan lain sebagainya. Ubah satu prinsip dalam kehidupan kita, bahwa kita ini sedang melayani. Ketika kita sedang melayani, Tuhanlah yang akan memberikan bonusnya dalam kehidupan kita. Sama yang terjadi ketika kami melayani Mami.
Kami nggak punya apa-apa, kami hanya bisa melakukan yang terbaik aja. Kita kerjakan yang terbaik aja. Dan bonusnya sekarang apa yang kami lakukan? Ternyata setelah berjalannya sekian tahun, kami mendapatkan bonusnya sekarang. Kami, istri saya boleh lulus dari sekolah nursing, bahkan saya bisa dapat kerjaan untuk driving base, dan lain sebagainya. Di luar pemikiran kita, tapi kita melakukan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan tidak pernah hitung-hitungan dalam depan ini. Nah, melalui hal ini, saya dan Mami mengajak sama-sama untuk setiap pembaca, setiap yang melihat video ini, ubah satu prinsip dalam kehidupan kita, bahwa kita ini sedang melayani Tuhan. Amin. Ketika kita melayani, Tuhan yang akan mencukupkan semuanya dalam kehidupan ini. Amin. Betul ya, Mami ya? Betul. Satu lagi saya tambahkan, Tuhan itu sebetulnya memberi kita talenta. Yes. Dan talenta itu pada masing-masing individu berbeda. Talenta yang saya dapat yaitu memasak. Dengan talenta memasak, saya juga ngomongnya gimana ya? Saya dengan talenta yang saya dapatkan, saya juga melayani Tuhan di gereja. Saya masak untuk gereja. Saya juga masak untuk anak-anak rohani saya. Pokoknya talenta itu saya pakai semaksimal mungkin. Seperti di dalam kisah di Alkitab dikatakan, Tuhan yang memberi 2 hambanya 5 talenta per orang. Yang satu memakai talenta itu dengan baik. Yang satunya lagi memendam talenta itu. Nah, saya nggak mau seperti orang yang memendam talenta itu. Tapi saya mau memakai talenta itu untuk melayani, untuk Amin. menjadi berkat buat banyak orang. Nah, seperti Sanfri, talentanya adalah melayani Tuhan dan melayani sesama. Dia benar-benar dipakai Tuhan untuk membawakan firman bagi kita semua. Di San Francisco, saya menyaksikan sendiri. Pada saat Sanfri membawakan firman, sungguh berapi-api. Sampai saya terheran-heran. Di dalam kehidupan sehari-hari, nggak seperti itu Sanfri. Orangnya kalem, santai, nggak banyak omong. Tapi begitu dia menyampaikan firman Tuhan, berapi-api, bersemangat. Saya percaya itu Tuhan yang bimbing dia. Amin. Itulah kesaksian saya pada saat ikut Sanfri melayani di gereja di San Jose dan di San Francisco. Benar ya? Betul, Mami. Ya, dan kita hidup di negeri orang. Kita harus pandai-pandai memakai talenta kita dan kita juga harus menjadi, ya bukan harus, itu hak setiap orang ya. Kalau saya mau jadi berkat buat orang di sekitar kita. Sehingga kesetiaan kita pada Yesus itu benar-benar terwujud gitu. Amin. Udah, itu aja, Mami. Ya, saya kira itu ya, apalagi ya. Oke, saya mau nambahin bahwa satu prinsip dalam kehidupan kita ketika kita ada di dunia ini, di waktu yang semakin hari makin singkat ini, jangan pernah kendor untuk melayani Tuhan. Amin. Apapun kita ada, biarlah roh kita terus menyala-nyala melayani Tuhan. Mari Haleluya. mari gunakan sisa waktu yang ada ini untuk lebih semangat lagi melayani Tuhan. Amin. Dalam bidang apapun, kerjakan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Pasti Tuhan akan memberikan semuanya dalam kehidupan ini. Jangan Amin. pernah berpikir
kehidupan kita terlebih dahulu, tapi biar kita menjadi berkat terlebih dahulu. Makanya kita ada melalui channel ini, channel YouTube ini, kita mau jadi berkat. Kita dari Los Angeles menjadi berkat buat dunia ini. Karena kami ada di Los Angeles dan kami mau menjadi berkat buat dunia ini melalui dunia maya ini. Biar kita boleh belajar untuk jadi berkat yang luar biasa. Ketika kita memberkati, Tuhan akan memberkati setiap langkah kehidupan kita. Makanya Amin. kita sepakat untuk kita berdua malam hari ini, bersama-sama ada di tempat ini, di channel ini, untuk jadi berkat dimanapun kita berada. Haleluya. Untuk kita bisa mengencourage setiap orang yang sedang membutuhkan berkat dan membutuhkan pertolongan. Bagi Bapak Ibu yang melihat channel ini, jangan pernah menyerah dalam situasi keadaan yang sulit di hari-hari ini. Kami tahu keadaan hari-hari ini semakin sulit. Kita hidup di hari-hari ini sudah semakin sulit. Jangan pernah mempersulit setiap hidupan kita, tapi mengubah satu prinsip untuk kita melayani Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita fokuskan diri kita sama Tuhan, Tuhanlah yang akan memperkerjakan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan yang akan mencukupkan setiap langkah kehidupan ini. Biarlah Amin. melalui renungan hari ini, kita boleh belajar untuk terus melayani Tuhan. Untuk Amin. terus kerjakan yang terbaik. Terima kasih Mami buat waktunya. Terima kasih juga, Sentri. God Ada love you. pesan-pesan spesial lagi buat Ya, yang melihat video ini. pesannya jangan pernah berputus asa. Percayalah dan yakinlah bahwa Tuhan akan selalu pelihara kita. Tuhan akan tolong kita tepat pada waktunya. Amin. Dan Tuhan selalu cukupkan apa yang kita butuhkan. Tidak berlebih, tidak kurang. Cukup, pas, dan tepat pada waktunya. God is good all the time. All the Amin. time, God is good. Amin. Amin. Di terakhir, kata-kata terakhir, jangan pernah menyerah. Ingat, Alkitab mengatakan biarlah rohmu terus menyala-nyala melayani Tuhan. Karena itu adalah bagian dalam kehidupan kita. Kami Puji mengucapkan Tuhan. salam dari Los Angeles buat rekan-rekan yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa buat Mami, diberkati. Apapun yang dikerjakan, dibuat berhasil. Amin. Kau jagai di masa-masa tuanya, boleh melihat sesuatu yang besar Tuhan kerjakan di depan Mami. Kau jagai dalam musim-musim COVID-19 ini, biar Tuhan yang memberikan perlindungan yang luar biasa. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sampai ketemu lain kesempatan. Bye. Bye.